60 kilo ikan tuna ini kayak besarnya setinggi saya tuh. Woi, 60 kilo. Wow. Wah, besar banget ya ikan tunanya. Panjangnya bisa melebihi tinggi manusia dewasa. Ya, dari kedalaman laut Sulawesi Utara, tuna raksasa bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga kebanggaan Indonesia di mata dunia. Dikenal karena kualitas dagingnya yang merah, segar, dan bernilai tinggi. Bahkan tuna jenis yellowfin dan back eye dari Sulawesi Utara bisa terjual hingga puluhan juta rupiah per ekor. Uniknya, nggak cuma dagingnya saja yang diburu, ternyata rahang si ikan juga jadi primadona loh, khususnya di Manado. Kuncinya sebenarnya di ikan itu, kalau ikan laut itu, yang paling enak bagian kepala. Bagian kepala? Bagian kepala. Jadi, karena ini rahang ada di bagian kepala, saya coba racik, saya coba ramu, akhirnya kena sama konsumen. Dan sekarang jadi primadona kuliner untuk Kota Manado. Rahang tuna baru populer di awal tahun 2011. Sebelumnya, masyarakat lokal hanya mengonsumsi daging atau bagian dada tunanya saja. Dulunya, rahang tuna dianggap sisa potong yang dibuang atau hanya dimasak sederhana oleh nelayan untuk konsumsi pribadi. Berbeda dengan di Jepang, rahang tuna disebut tuna kama yang menjadi salah satu potongan paling mahal di restoran sushi kelas atas. Harga satu porsi rahang tuna panggang di Tokyo bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta rupiah. Nah, ini dia nih, rahang tuna yang masih di frozen Om ya? Iya. Ini belum dibakar, bentuknya seperti ini nih, luar biasa. Ini ukuran berapa kilo Mbak Om nih? Kalau yang ini 900 gram. Yang ini? 1,2 kilo, luar biasa. Ya resiko. Rahang tuna dengan bagian daging tuna lainnya tuh apa Om bedanya? Kepalanya dengan ininya? Ya, jadi rahang, kenapa orang suka rahangnya? Karena bagian rahang ini terdiri dari dagingnya sama itu kolagen itu. Ada kolagennya? Ada kolagennya, jadi ada kenyal-kenyal gitu. Oh. Makanya orang sensasinya beda kalau makan rahang tuna sama cuman daging toh. Sebelum dibakar, rahang tuna dipotong menjadi 2 bagian. Tentunya bagian rahang termasuk langka karena dalam satu tuna raksasa hanya ada 2 potong saja. Potongan daging menempel di dekat insang dan rahang bawah ikan. Teksturnya berbeda dari bagian tubuh lainnya. Disinilah lemak alami, otot aktif, dan serat daging bercampur menjadi satu. Ya yakin. Kali tebas saja. Kali tebas aja ya? Kali tebas aja langsung gitu. Ya? Bisa nggak ini? Langsung kepotong nih ya? Ini tantangan loh ini. Tantangan buat Dev ini. Ayo, pasti bisa. Iya. Oke. Langsung ya? Langsung. Pas di sini ya? Iya. Go. Ini. Ini kayaknya salah Om. Salah nih. Kan cuma kena ini. Iya. Ujungnya harus kena tepat sini. Ini nggak apa-apa nih Om? Iya, nggak apa-apa. Harus agak lagi ya? turun ya. Setelah percobaan berapa kali ternyata gagal. Saya kira gampang motornya. Ternyata keras banget ininya. Ya, hasilnya seperti ini. Maaf Om ya. Ya, nggak apa-apa. Biasa. Biasa. Masih pemula soalnya. Oke. Tapi masih bisa diolah kan Om? Masih bisa. Masih bisa ya. Rahang tuna wajib direndam dengan air cuka selama 5 menit untuk menghilangkan bau amis pada rahang tuna. Kulit buah pala dimanfaatkan sebagai bahan bakar alami karena berserat dan cukup padat, sehingga membuatnya tahan api dan membara lebih lama dibanding daun atau batang kayu ringan. Cocok nih untuk membakar bagian besar seperti rahang tuna yang perlu waktu lama agar matang merata. Om, yang saya tahu ini hanya dibakar aja Om ya? Iya. Tanpa pakai rempah-rempah, tapi pakai minyak ini. Pakai ini. Ini apa aja Om? Ini racikan bumbunya ini terdiri dari minyak, minyak goreng, sama cuka, sama bawang putih, bawang merah di mix, sama margarin. Dan itu ini aja sih. setiap, gimana tekniknya Om? Ya, untuk teknisnya Iya. supaya cita rasanya wow gitu loh. Iya. Jadi kita masukin pertama harus minyak dulu, jangan dulu kecap. Ntar minyak dia dulu. hangus kan. Kalau oke. kecap kan hitam jadi hangus, jadi minyak aja dulu. Terus diolesi, apa Diolesin. sekali aja cukup apa gimana? Harus sering dioles. Terus Sering gimana? dioles. Berapa kali Om berarti? Ya sekitar sampai 5 kali lah. Supaya cita Baru rasanya cita makin ini rasanya Om ya? kita Wah, ketemu luar biasa. cita rasanya gitu. Jadi kuncinya sebenarnya di situ ya. Kuncinya Untuk dioles kuliner. di bumbu Jangan minyak lupa ini ya? Inilah. Semua teknik dirancang untuk menjaga keseimbangan rasa antara daging padat, tulang kolagen, dan lemak halus. Prosesnya memang gak bisa sembarangan, karena struktur tulangnya besar dan rumit,
sehingga teknik memasaknya pun harus perlahan agar daging nggak alot tapi tetap juicy. Satu porsi komplit rahang tuna dibanderol seharga Rp40.000. Karena rahang tuna saat ini semakin populer, harga per kilogram mencapai Rp35.000. Padahal sebelum populer, harga per kilogram hanya Rp5.000. Wush. Wow. Nah, saya mau cobain langsung nih. Ini baru matang banget nih. Masih panas. Jadi rahang tuna saya cobain ya. Panas banget, panas banget. Jujur enak banget. Kalau daging tuna itu kan juicy, lembut. Nanti kalau rahangnya nih, dia berserat, lebih padat, tapi lembut juga. Nikmat banget, luar biasa. Kota Bitung, Sulawesi Utara menjadi gerbang emas bagi tuna Indonesia ke pasar internasional. Wajar saja, Kota Bitung merupakan salah satu sentra ekspor ikan tuna terbesar tanah air. Nah ini mereka nih berarti nelayan ini ngambil di sekitar Manado kah tunanya atau justru di daerah lain atau gimana Pak? Iya, kalau di WPS Bitung sendiri itu ada 2 daerah penangkapan. Yang pertama di 715 Laut Maluku dan 716 Laut Sulawesi. Nah, dari 2 DPI itu yang mendaratkan di WPS Bitung. Oke, sekali kapal datang nih Pak, biasanya berapa ekor sih rata-rata biasanya Pak? Baik, kalau rata-rata itu bisa sampai ekornya ya, per kapal itu bisa sampai 200. Setiap tahunnya, ribuan ton tuna diekspor dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi nggak semua hasil tangkapan ikan tuna bisa langsung diolah dan diekspor loh. Kayaknya Dev penasaran tuh, seberat apa sih? Kuat nggak ya kira-kira? Wah, berapa kilo ini? 22 kilo, wah luar biasa. Jadi setelah taruh di turun dari kapal, ikan tuna ini bakal dicek, diukur gradingnya A, B, C untuk nantinya dimasuki perusahaan untuk dipotong, diekspor ke luar negeri. Di pabrik pengolahan tuna ekspor, area pelabuhan perikanan Samudra Bitung, waktu sangat penting. Tuna yang baru saja ditangkap harus diproses dalam waktu 24 jam agar tetap segar dan memenuhi standar ekspor. Proses cepat disebut sebagai sistem cold chain atau rantai dingin. Dari kapal, langsung masuk ke ruang penyimpanan dingin, lalu diproses di ruangan suhu rendah. Proses pemotongan ikan tuna dimulai dari memisahkan bagian kepala dengan bagian badan, serta memotong sirip ikan tuna. Jadi kan kepalanya jatuhnya ditaruh, beda nih nggak dipotong seperti ini kan? Ya. Itu kepalanya dikemanain Mbak? Nah, nanti kepalanya itu akan ditaruh di byproduct. Jadi ada pabrik kita yang khusus menangani byproduct. Jadi untuk memisahkan paha sama kepalanya. Okay. Begitu juga dengan dada tunanya. Yang diekspor tuh biasanya yang mana Mbak? Yang diekspor hanya yang loin saja. Loin grid, yang masuk grid itu yang kami ekspor keluar. Yang masuk loin tuh apa sih Mbak? Tadi yang dari ikan utuh tadi 1 ekor, terus kita bagi menjadi 4. Nah, kan jadi 4 bagian itu yang disebut loin tadi. Habis dari penimbangan. Siapa sangka, di balik tubuh besar tuna yang mendunia, ada satu bagian tersembunyi yang kini bersinar terang di panggung kuliner global. Rahang tuna, potongan yang dulu dipandang sebelah mata, kini jadi raja di meja makan. Dari nelayan Bitung hingga tangan-tangan pengolah mengingatkan kita, Indonesia tak hanya kaya lautnya, tapi juga cara menghormatinya.